Halo teman-teman, selamat datang di Keluarga Abati, channel yang akan ngebahas banyak hal bagi keluarga muda, mulai dari jalan-jalan, makan-makan, chit-chat, tips, juga review barang-barang yang bermanfaat, tentunya dengan harga yang layak. So, buat teman-teman yang ngerasa memerlukan informasi-informasi tersebut, atau mungkin baru saja mampir di channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe channel ini dengan cara tap, atau klik atau tekan tombol subscribe di bawah beserta tombol lonceng di kanannya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan pemberitahuan dari video-video yang kita upload. Sesuai dengan judul videonya, jadi kali ini kita akan ngebahas perangkat keamanan rumah atau security cam, atau lebih nggak asing lagi sih disebutnya CCTV sih ya. Cuman saya kurang paham apakah unit yang akan kita bahas ini masuk ke dalam kategori closed circuit television atau CCTV tadi atau bukan. Jadi mungkin kedepannya saya akan sebut unit ini sesuai dengan namanya saja. And so please welcome, ini dia, Xiaomi Mi 360 Degree Home Security Camera. Panjang amat ya. Sesuai dengan namanya, security cam atau kamera keamanan, jadi alat ini bisa memantau aktivitas di rumah Anda selama 24 jam dengan daya yang terhubung. Terus nggak sampai di situ, security cam ini juga bisa menyimpan aktivitas perekaman selama 7 hari ke belakang. Dan kamu bisa mengaksesnya secara online melalui smartphone. Tentu ini sangat membantu untuk menjaga keamanan di rumah Anda. Lalu kenapa harus Xiaomi Mi 360 Degree Home Security Camera? Karena ada beberapa alasan saya memilih security cam ini. Yang pertama, karena tadinya saya mau bikin ekosistem Xiaomi gitu sih ya. Teman kemarin yang waktu beli air fryer, sayang sekali bukan dari Xiaomi, but it's okay. Terus yang kedua, alat ini tersedia, kenapa saya milih yang ini? Karena alat ini, CCTV ini tersedia dengan resolusi 2K Ultra HD yang memberikan kualitas gambar lebih baik dibandingkan dengan kamera lainnya, security cam lainnya. Juga dengan f atau aperture bukaan 1,4 sehingga memberikan exposure yang lebih baik di saat kondisi minim cahaya. Dan yang terakhir, security cam ini dari Xiaomi itu lebih baru dan memberikan fitur-fitur yang lebih fresh dibandingkan dengan security cam pendahulunya seperti sebut saja Yicam dan sebagainya. Jadi kurang lebih alasannya itu teman-teman. Jadi langsung aja, barang ini udah saya unboxing sebelumnya sih untuk mempelajari pengoperasiannya terlebih dahulu. Lalu mari kita mulai mengulas dari kardusnya dulu aja ya. Dikemas menggunakan kardus full color, ini ada warna-warni dan juga bagus, juga menarik. Kemasan macam ini udah sekelas gadget-gadget canggih sih ya, dan tentunya menjadi menarik perhatian tersendiri kalau dikemas dengan cara seperti ini. Pada bagian depan kita disuguhi ada gambar 3D dari unitnya berwarna putih dengan berbentuk standar kayak kamera dome gitu ya. Di bagian pojok atas di sini ada logo Xiaomi. Mi kecil sih, tapi kita udah tahu dengan strong brandnya Xiaomi bahwa logo ini adalah tegas milik Xiaomi. Di sudut yang berlawanan di sini ada keterangan Works with OK Google dan Alexa. By the way, Alexa itu nama band ya. Di bagian bawah ini tertera dari nama unitnya sendiri, Mi 360 Degree Home Security Camera 2K, menegaskan bahwa dia beresolusi lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor security cam lainnya. Kalau kita geser ke bagian samping, di sini ada beberapa fitur yang tertera seperti 3 megapiksel, 2K disebutkan lagi. Terus udah gitu ada f atau aperture 1,4, bukan yang luas atau lebar, low light full color. Terus ada AI human detection. Di bagian sisi yang berlawanannya, di sini juga ada penjelasan beberapa fiturnya seperti 360 degree panorama, two-way intercom, infrared, night vision. Terus ada keterangan juga menggunakan kodek H265. Di bagian belakang, secara garis besar juga ini menjelaskan beberapa fitur lain seperti beratnya yang kurang dari 300 gram, viewing angle sekitar 110 derajat, input listriknya 5 volt 2 ampere, juga dapat dimasukkan micro SD sampai 32 GB. Dan mari kita lihat ada apa aja sih dalam kemasannya. Jika kita lihat di bagian dalamnya terdapat 5 item ya, mulai dari security cam-nya itu sendiri, dia jenisnya kayak dome gini. Terus kita punya kabel charger micro USB sepanjang kurang lebih 3 meter. Kita juga di sini punya mounting untuk security cam-nya, barangkali dia mau ditempel di tembok atau ke atas. Di sini juga ada warranty notice, cuman saya nggak paham ya, ini dalamnya hanya notice saja, nggak menemukan semacam kayak kartu garansinya gitu ya. Tapi it's okay lah ya, mudah-mudahan nggak ada kerusakan sehingga kita nggak membutuhkan ini. Dan yang terakhir di sini kita punya 2 buku manual, di mana yang tebal, ada yang tebal dia tanpa bahasa Indonesia, dan yang tipis ini hanya bahasa Indonesia. Hal ini sangat meyakinkan bahwa unit ini awalnya bukan untuk market di Indonesia kayaknya sih. Ada satu catatan penting dari saya, di mana sangat amat disayangkan penjualan gadget-gadget kayak gini kadang suka tidak disertakan bersama chargernya ya.
Padahal seberapa mahal emang kepala charger sehingga kita harus beli terpisah, atau mungkin ini politik penjualnya supaya bisa dibeli terpisah sehingga lebih menguntungkan, who knows. Tapi yang jelas ini agak sedikit merepotkan karena kita harus beli kepala charger secara terpisah. Pada unit utamanya kamera ini, teman-teman harus memahami setidaknya ada 7 bagian utama, dan kita mulai dari bagian depannya dulu aja ya. Di bagian atas sini itu ada, di atas lensanya itu ada kayak semacam indikator, lampu indikator light yang akan menyala pada saat dihubungkan daya listrik. Nanti dia akan berwarna orange blinking atau biru blinking atau biru standby dan sebagainya, menjelaskan status kamera ini. Lanjut di bagian bawahnya dia ada lensanya itu sendiri. Terus di bagian bawahnya lagi di sini ada mic yang nantinya bisa digunakan untuk intercom atau komunikasi 2 arah. Terus kalau kita geser si kameranya ke atas yang bagian hitam ininya, set, di bagian bawah sini teman-teman bisa ngelihat ada slot micro SD up to 32 GB. Dan please pastikan teman-teman sudah memastikan dayanya tidak terhubung pada saat kayak mau memutar tadi saya ke atas gitu ya, kanan kiri, atas bawah. Nanti untuk masukin micro SD-nya gampang banget, dia tinggal dimasukin biasa aja sampai bunyi klik dan clear, aman. Terus beralih ke bagian belakang, di sini ada loudspeaker-nya. Terus di bagian bawahnya di sini ada untuk charging port, micro USB untuk pengisian dayanya, dan terakhir di sini ada tombol kecil untuk reset. Di bawahnya sendiri di sini terdapat QR code yang sama persis dengan yang tertera di manual booknya untuk memverifikasi device pada saat awal pemasangan. Kamera ini berfungsi dengan aplikasi Mi Home. Jadi buat teman-teman yang belum ada aplikasinya, pastikan kita sudah mendownload aplikasi tersebut di HP kita. Kalau kita sudah mendownload, lanjut ke bagian connecting to device, dan jangan lupa teman-teman harus membaca manual booknya karena supaya lebih paham dan meminimalisir terjadinya kesalahan penggunaan. Pertama-tama kita harus colokkan kabel pengisi daya port micro ini ke bagian belakang bawah yang tadi di belakang itu ya teman-teman, sini. Terus kita hubungkan ini ke listrik, ke charger. Di sini saya menggunakan charger OK, dan nanti kameranya akan langsung menyala. Bentar ya. Nah, di situ bisa dilihat ada lampu orange menandakan listriknya sudah masuk. Biasanya nggak lama dari sini dia langsung kayak kalibrasi gitu, puter-puter. Nah, kayak gini ya. Dalam kondisi ini pastikan kita tidak mengganggu atau memutar-mutar bagian kameranya karena Oke, tadi itu adalah sebuah perintah untuk mengkoneksikan ke HP-nya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kamera ini akan connect menggunakan aplikasi Mi Home. Oke, waiting for connection, tunggu sebentar ya, kita buka dulu Mi Home-nya. Kebetulan ini saya sudah install, tinggal buka saja. Jadi kayak gini, kita tambah klik dulu add device, lalu video kamera pilih. Udah gitu dia minta scanning QR code kan ya, kita scan QR code yang ada di bawahnya kayak gini. Nah, dia langsung terscan. Udah gitu si kameranya minta di reset dulu. Ini cuman kadang-kadang bisa tanpa di reset dulu atau langsung connect gitu ya, sepengalaman saya. Ini kita coba di reset dulu aja ya. Tekan tombol belakangnya. Nah, gitu. Oke, nah sebentar lagi ini bakal connect. Pilih Wi-Fi-nya, next. Bring the phone closer to the device. Ini kita deketin. Connecting, please wait. Ini terakhir tinggal menghubungkan ke network. Jadi ini harus terhubung ke Wi-Fi yang sama ya. Oke. Ini kita milih mau apa namanya, nama kameranya saya tulis ruang depan dulu aja sesuai dengan settingan saya sebelumnya itu, dan let's start aja langsung. Ya teman-teman, jadi ini merupakan tampilan awal dan tampilan kontrol dari kamera tersebut. Lalu kita explore aja di pojok kanan atas, di sini ada titik 3, situ ada kamera setting. Ini untuk menyeting kamera mulai dari indikator light. Indikator light ini bisa dinyala matiin kayak gini. Pas kita klik mati, dia indikator yang biru di atas layarnya itu akan mati kameranya. Nah, ini ya, mati di atasnya. Pas diklik lagi dia bakal nyala. Ini tergantung kebutuhan teman-teman aja, suka yang ada indikatornya atau enggak. Plus minusnya kalau indikatornya dimatiin berarti kan stealth gitu kameranya, mungkin nggak ada yang tahu ya itu jalan atau enggak. Cuman kita nggak tahu status kameranya, apakah connection ataukah trouble dan sebagainya. Karena indikator itu akan merepresentasikan kondisi terkini atau status dari kameranya. Terus ada data usage warning, ada sleep, mau dinyalain di jam berapa sampai jam berapa aja. Kalau mau 24 jam berarti abaikan. Di sini juga ada image setting, ada timestamp. Ini penting banget biar kita tahu kejadiannya di jam berapa tuh ya dari timestampnya ini ya. Terus wide dynamic ini biasanya saya di-onin aja biar tampilannya menjadi lebih luas. Dan rotate image itu tergantung ya, kalau misalkan teman-teman mau masangnya di apa namanya terbalik,
tempel di atas, berarti dia harus di rotate emang mau nggak mau. Settingan selanjutnya ada home surveillance, ini untuk kayak mendeteksi motion gitu ya. Ini juga cukup sensitif teman-teman. Nanti teman-teman kalau mengaktifkan ini itu ada periodnya, mau 24 jam atau di jam-jam tertentu saja. Juga tentang alert sensitivity-nya, dia mau low atau mau high. Saya sih biasanya di low aja. Dan waktunya pun saya biasanya di setel dari sekitar jam 10 sampai jam 5 pagi, karena di range jam tersebut biasanya kita udah tidur. Terus ini ada alarm interval, juga ada push notification. Lanjut. Oh ya, untuk surveillance setting ini juga lumayan sensitif. Ini merupakan contoh dari pergerakan yang ngetangkap kamera gitu ya. Bahkan gerakan seekor nyamuk atau bukan gerakan ya, lampu sorot mobil yang lewat di depan rumah aja itu bisa ter-record. Terus di bawahnya ada manage storage. Mengenai storage-nya ada foto album yang sudah pernah kita download. Di sini jadi kejadian-kejadiannya. Juga ada AI setting, baby crying kalau mau di-on-in, berarti nanti kalau misalkan bayi nangis dia bakal ngasih notifikasi ke HP kita. Automation ini saya belum pernah ngulik lebih dalam. Share device kalau misalkan mau bisa dipantau oleh device lebih dari satu. Terus general setting ini kayak device name, location, firmware dan sebagainya. Terus help kolom bantuan. Nah, ini untuk mengoperasikannya teman-teman, mulai dari yang sini. Ini merupakan tombol kontrol kanan kiri atas bawahnya, navigasi kameranya. Jadi teman-teman, jadi kalau kita geser ke kanan dia akan geser juga ke kanan, kiri ya dia bakal geser kiri, atas bawah sesuai dengan angel viewingnya tadi. Terus untuk yang di kolom kanannya, ini kalau misalkan kita mau merecord secara real time kejadian yang direkam oleh kamera. Di sebelah kirinya lagi, ini ada capture dari kondisi terkininya. Terus di sini ada mikrofon. Nah, itu ini agak sedikit mantul-mantul. Tapi kurang lebih kayak gitulah ya, yang dimaksud dengan intercomnya. Ini surveillance adalah contoh kejadian-kejadian yang ketangkap kamera tadi ya. Gitu, ini bisa kita save saja atau di delete nanti, atau di download, terserah kebutuhan kita. Ini playback buat kita ngelihat kejadian-kejadian yang udah lalu. Ini tinggal di scroll aja karena ini baru diaktifkan, maka kita nggak punya histori ke belakangnya. Tapi kurang lebih ini bisa ngelihat sampai 7 hari ke belakang. So ya, itu aja teman-teman ulasan dari Xiaomi Mi 360 Security Cam. Semoga sedikit banyaknya memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin mau beli security cam. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik atau tekan tombol like agar saya semakin semangat untuk membuat konten di video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.